Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang indah ini, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang bahasa pemrograman. Pernahkah kalian berpikir bagaimana aplikasi seperti Instagram, TikTok, ataupun Twitter bekerja? Bagaimana mereka mengurutkan konten-konten sesuai dengan bidang yang kalian minati? Atau bagaimana sebuah roket bisa berada di bulan secara akurat sesuai dengan perhitungan? Nah, hal demikian dapat terjadi karena adanya program komputer. Sebuah program komputer dibuat dengan mengurutkan langkah-langkah spesifik untuk menyelesaikan suatu masalah, atau dalam dunia komputer disebut algoritma. Sebuah algoritma dibuat agar suatu permasalahan yang sama dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dalam kasus pendaratan roket, algoritma dibuat dengan mengurutkan langkah-langkah yang baik dan benar untuk pendaratan roket, mulai dari peluncuran, pengefisienan bahan bakar, hingga pendaratan roket dengan baik dan benar. Setelah sebuah algoritma telah diselesaikan, maka roket dapat berulang-ulang kali mendarat di bulan dengan selamat. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih cara membuat sebuah program komputer? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Program sendiri adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk bahasa, kode skema, maupun bentuk lain, di mana apabila dijadikan satu dengan media yang bisa dibaca oleh komputer, akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan suatu fungsi khusus. Orang yang membuat program biasa disebut dengan programmer, sedangkan aktivitas programmer membuat sebuah program disebut dengan pemrograman atau programming. Sebuah program komputer dibuat menggunakan sesuatu yang disebut bahasa pemrograman, layaknya seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa Jawa yang kita kenal sehari-hari. Bahasa pemrograman juga digunakan untuk berkomunikasi, yang seperti namanya adalah bahasa. Namun, alih-alih berkomunikasi sebagai manusia, bahasa pemrograman digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dan tujuan program. Program menjadi salah satu aspek penting pada sebuah komputer, karena tanpa program, komputer hanyalah sebuah perangkat keras biasa yang tidak memiliki instruksi untuk dikerjakan, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi sesuai dengan keinginan pengguna. Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan program adalah memberikan instruksi agar komputer dapat mengerjakan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Secara umum, program juga memiliki fungsi lain, diantaranya yang pertama, program dapat mengatur kinerja setiap perangkat keras atau hardware dengan memberikan instruksi sehingga perangkat dapat menjalankan fungsinya masing-masing tanpa adanya hambatan. Contohnya, program seperti MSI Afterburner yang berkaitan dengan VGA card juga dapat membantu mengoptimalkan kinerja kartu grafis pada komputer. Program ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengaturan seperti clock speed dan fan speed agar kartu grafis dapat bekerja lebih efisien dan menghasilkan performa yang lebih baik dalam menjalankan aplikasi atau game. Yang kedua, program dapat mengatur hubungan antar hardware. Fungsi ini dimiliki program sebagai sistem operasi, yaitu komponen device manager, yang dapat mengelola seluruh hardware terutama pada perangkat input dan output. Contoh lain dari program yang dapat mengatur hubungan antara hardware adalah BIOS, Basic Input or Output System. BIOS merupakan program yang berjalan pada level dasar saat komputer dinyalakan dan bertanggung jawab untuk menginisialisasi dan mengatur koneksi antara perangkat keras yang terpasang pada motherboard. Yang ketiga, program dapat menjadi tempat untuk mengakses berkas atau jenis program lainnya. Fungsi ini dimiliki program sebagai sistem operasi, yaitu komponen file manager yang dapat mengelola seluruh berkas atau file termasuk jenis program lain yang terdapat dalam komputer. Contohnya program seperti Windows Explorer atau Finder pada Mac OS juga dapat berfungsi sebagai file manager. Program-program tersebut memungkinkan pengguna untuk menelusuri berkas atau program yang terdapat pada komputer dan juga dapat menampilkan preview atau metadata dari setiap berkas. Dengan adanya program-program seperti file manager, pengguna dapat dengan mudah mengakses dan mengelola berkas atau program yang terdapat pada komputer.
sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam bekerja dengan data atau aplikasi. Yang keempat, program dapat menerjemahkan instruksi berupa kode pemrograman ke dalam bahasa mesin sehingga instruksi tersebut dapat dikerjakan oleh komputer, yang mana di sini disebut dengan konversi. Fungsi ini contohnya adalah compiler dari bahasa pemrograman. Bahasa mesin yang dimengerti oleh komputer identik dengan angka 0 dan 1, serta tidak bisa dipahami oleh manusia. Bahasa mesin akan berbeda-beda tergantung pada prosesor yang digunakan. Bisa dibayangkan seandainya kita berhasil memahami bahasa mesin di prosesor A, kemudian beralih ke prosesor B, atau bahkan versi yang lain dari prosesor A, maka bahasanya akan berbeda. Ketika seorang programmer menuliskan kode program atau source code, kemudian menjalankannya, maka akan terjadi proses konversi. Proses konversi tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu compile dan interpret. Untuk mengubah source code menjadi kode mesin, kita memerlukan compiler dan interpreter. Pada dasarnya, metode interpret sama dengan compile, yaitu mengonversi bahasa pemrograman supaya bisa dipahami oleh mesin. Perbedaannya adalah ketika kita menggunakan compiler, kode sumber akan dikonversi menjadi machine code yang membuat berkas executable sebelum program tersebut dijalankan. Sedangkan interpreter mengonversi source code menjadi machine code secara langsung ketika program dijalankan. Dalam menyusun sebuah sistem, kita memerlukan yang namanya pemrograman. Pemrograman dapat kita golongkan berdasarkan fungsinya. Beberapa jenis pemrograman tersebut akan kita bahas lebih lanjut pada pembelajaran kali ini. Untuk jenis pemrograman yang pertama yaitu pemrograman web. Pemrograman web ini memiliki fungsi utama yaitu untuk mengembangkan menu-menu pada sebuah website. Hampir semua orang pernah mengakses sebuah website. Biasanya kita menilai bagus dan tidaknya sebuah website itu dari tampilan website tersebut. Hal ini tentu berpengaruh pada fungsi pemberian informasi untuk penggunanya. Perbedaan tampilan dan kualitas website tersebut biasanya bergantung dengan jenis bahasa pemrograman yang digunakan untuk menyusunnya. Sebuah website bisa berjalan dengan interaktif serta dinamis dengan mengimplementasikan pemrograman yang sesuai. Pemrograman yang biasa digunakan untuk menyusun website adalah HTML, CSS, PHP, JavaScript, dan juga JSP. Untuk jenis pemrograman yang kedua yaitu pemrograman aplikasi. Jenis pemrograman ini berfokus pada tujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan ataupun mengatasi masalah tertentu. Pemrograman ini berfokus pada satu tujuan saja, misalnya aplikasi Notepad. Aplikasi Notepad dioperasikan sebagai editor teks untuk membuat file teks sederhana. Dengan kata lain, satu aplikasi akan berfokus pada satu tujuan tertentu saja. Sudah banyak program yang dikembangkan untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan penggunanya. Berikut contoh aplikasi tersebut. Contoh dari program aplikasi yang pertama yaitu pengolah kata. Program ini dikembangkan untuk tujuan mengolah kata. Program pengolah kata ini sering kita jumpai untuk membuat sebuah laporan, esai, paper, dan juga yang lainnya. Contoh dari program ini adalah Microsoft Word, OpenOffice Reader, Color Word Perfect, Lotus Word Pro, dan juga yang lainnya. Untuk yang kedua yaitu pengolah angka. Program ini dikembangkan untuk mengolah data yang berupa angka. Contoh dari program ini misalnya Microsoft Excel, Casespread, Star Office Calc, dan juga yang lainnya. Untuk yang ketiga yaitu program presentasi. Program ini dikembangkan khusus untuk menyajikan informasi dalam sebuah tampilan slide. Contohnya ada Microsoft PowerPoint, OpenOffice Impress, Macromedia Flash, dan juga yang lainnya. Yang keempat yaitu pengolah data atau database. Pengolah database ini merupakan program yang digunakan untuk memanipulasi data dengan jumlah yang besar. Contohnya ada Microsoft Access, MySQL, ada MS SQL Server, ada Firebird, dan juga yang lainnya.
Untuk program aplikasi yang kelima yaitu program grafis. Program ini dikembangkan khusus untuk mengolah data berupa gambar. Contoh dari program ini adalah Microsoft Visio, CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan juga yang lainnya. Yang keenam yaitu program multimedia, merupakan program yang dikembangkan khusus menyajikan data yang bersifat multimedia. Data multimedia ini bisa berupa image, sound, animation, video, dan juga yang lainnya. Contoh dari aplikasinya ada GOM, ada Windows Media Player, ada VLC Media Player, dan juga yang lainnya. Untuk yang ketujuh yaitu pengolah statistik. Pengolah statistik ini program yang dikembangkan guna menganalisis data statistik. Contohnya ada SPSS, SmartPLS, Minitab, SAS, dan juga yang lainnya. Untuk jenis pemrograman yang ketiga yaitu pemrograman sistem operasi. Pemrograman sistem operasi ini merupakan komponen yang sangat penting karena dapat berfungsi untuk menjembatani antara pengguna dengan perangkat atau komputer. Dalam penggunaannya, sistem operasi ini harus diinstal terlebih dahulu pada sebuah perangkat. Karena jika tidak terinstall terlebih dahulu, maka perangkat tersebut tidak bisa digunakan untuk melakukan apapun atau tidak bisa menjalankan fungsi apapun. Contoh dari program untuk jenis sistem operasi ini ada 4, yaitu ada Microsoft Windows, ada Mac OS, ada Unix, dan juga ada Linux. Kita akan bahas satu persatu mengenai contoh dari sistem operasi. Untuk yang pertama yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang berbasis Graphical User Interface atau antarmuka bagi pengguna. Windows merupakan sistem operasi yang paling populer di dunia. Ada banyak versi Windows yang berbeda, di mana yang terakhir yaitu Windows 11 yang dirilis pada tahun 2022. Yang kedua yaitu Unix. Unix ini merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Ken Thompson dan juga rekannya Dennis Ritchie di Bell Labs sekitar tahun 1970. Unix merupakan sebuah sistem operasi baku yang dapat dipakai dari segala komputer dan juga termasuk untuk komputer mini. Contoh dari sistem operasi yang ketiga yaitu Macintosh Operating System atau macOS. macOS merupakan satu dari macam-macam sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Banyak orang lebih menyukai macOS daripada Windows walaupun harga komputer Apple cenderung lebih mahal. Banyak orang lebih menyukai sistem operasi ini karena dalam sistem ini memiliki kelebihan seperti sistemnya yang lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan media, memiliki keamanan tinggi, dan tidak mudah diretas, serta aman dari virus. Namun, kekurangannya relatif lebih mahal, kurang optimal jika digunakan untuk gaming, dan juga tidak open source. Untuk jenis sistem operasi yang keempat, yaitu Linux. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi yang memiliki sifat open source. Pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux biasanya adalah pengguna yang memiliki literasi teknologi yang baik. Rata-rata pengguna Linux dapat melakukan konfigurasi sendiri untuk membangun sistem sehingga perkembangan Linux ini sangat pesat. Selain dari contoh 4 sistem operasi di atas, saat ini banyak berkembang sistem operasi yang lainnya, seperti versi iOS dan juga versi Android. Terakhir dari jenis pemrograman yaitu pemrograman game. Jenis pemrograman ini biasanya menggabungkan antara desain visual dan juga sintaks untuk menjalankan algoritmanya. Sebuah game harus memiliki karakter, alur cerita, dan juga alur bermain yang berisi mengenai tantangan yang harus dijalankan oleh para penggunanya. Komponen-komponen tersebut harus dirancang dengan baik agar tercipta sebuah game yang bisa disukai oleh pengguna. Contoh pemrograman untuk mengembangkan game diantaranya ada Unity, Kodoo, GrandFoot, Alice, dan juga yang lainnya. Nah, layaknya bahasa Jawa, bahasa pemrograman juga memiliki tingkatan bahasa.
Namun, alih-alih menggunakan lawan bicara sebagai pembeda antara tingkat bahasa, dalam bahasa pemrograman, tingkatan bahasa dibedakan menurut tingkat keterbacaan atau kerumitan suatu bahasa pemrograman. Semakin rendah tingkat bahasa pemrograman, maka akan semakin sulit untuk dipahami. Sedangkan semakin tinggi tingkat bahasa pemrograman, maka akan semakin mudah untuk dipahami oleh manusia. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah. Pada tingkatan ini, bahasa pemrograman digunakan untuk berkomunikasi secara langsung kepada hardware komputer, seperti print, sensor, atau kamera. Namun, pada tingkatan ini, bahasa pemrograman sangat sulit untuk dipahami. Contoh bahasa pemrograman pada tingkatan ini adalah bahasa biner. Pola yang acak dan simbol yang hanya terdiri dari 0 dan 1 membuatnya sangat sulit untuk dibaca oleh manusia. Yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Pada tingkatan ini, sebuah bahasa pemrograman sudah mulai bisa dibaca oleh manusia. Contoh bahasa pemrograman pada tingkat ini adalah C, C++, atau C Crash. Berikut merupakan contoh kode yang ditulis menggunakan bahasa C. Ya, meskipun pada tingkat ini bahasa pemrograman masih sulit untuk dibaca, namun pada tingkatan ini juga sebuah bahasa pemrograman sudah memiliki pola-pola yang teratur sehingga lebih mudah untuk dibaca dibandingkan tingkat sebelumnya. Yang terakhir adalah bahasa tingkat tinggi. Pada tingkatan ini, sebuah bahasa pemrograman sudah sangat mudah untuk dibaca dan dipahami oleh manusia karena pola penggunaan kalimatnya yang sesuai dengan bahasa yang dipakai manusia sehari-hari. Contoh, bahasa pemrograman pada tingkatan ini adalah Python. Python biasa digunakan untuk membuat machine learning ataupun artificial intelligence dan juga Internet of Things. Meskipun mempelajari bahasa pemrograman terlihat sangat sulit, namun berkatnya lah manusia dapat mentransformasikan kehidupan mereka hingga seperti saat ini. Mungkin di masa depan kita bisa pergi ke bulan atau ke Mars dalam hitungan detik.